Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widita Asmaradia Abadi, NIM 190513970017 dari kelas D4 Manajemen Informatika 2019A. Nama saya Hafid Ahmad Fauzan, NIM 190513970027. Saya dari Prodi D4 Manajemen Informatika. Perkenalkan, nama saya Nisa Rusyidina Sabila, NIM 190513970004 dari Prodi D4 Manajemen Informatika. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang simulasi jaringan DHCP dan IP statik, yang kemudian akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat simulasi jaringan, di mana simulasi jaringan ini akan menggunakan DHCP sama epistatik. Oke, di sini saya sudah membuat contekan dan membuat rangkaiannya terlebih dahulu supaya mempersingkat waktu. Oke, saya akan jelaskan pada router. Di sini saya sudah membuat untuk yang gigabit Ethernet 0/0, kita akan buat IP-nya sini 192.168.10.254. Subnet masknya itu akan otomatis, dan jangan lupa untuk menghidupkan port statusnya. Di gigabit Ethernet 0/1 kita buat 172.168.10.254. Subnet masknya mengikuti. Lalu setelah itu kita akan konfigurasi server 1. Pada server 1 kita bisa masuk ke desktop untuk IP configuration. Di sini kita static, lalu kita akan buat IP server 1 pada kelas C 192.168.10.1, dan default gateway ini merupakan IP dari router, dimana pada switch 1 itu terhubung pada gigabit Ethernet 0/0, makanya kita menggunakan 192.168.10.254. Oke, di sini DNS-nya masih kita kosongkan. Pada server kita akan mengkonfigurasi DHCP. Di sini jangan lupa untuk menghidupkan ini DHCP-nya. Lalu di sini kita mengatur IP address, start IP address, di mana di sini akan mulainya IP client. Di sini pada IP client itu kita akan buat untuk IP yang pertama itu dimulai pada 10.11 ini. Lalu kita cek dulu juga pada configuration. Di sini sudah gateway-nya merupakan IP router. Lalu kita bisa sambungkan. Untuk menyambungkannya kita bisa menggunakan, di sini kan terdapat banyak kabel ya, konsol, copper strike, copper cross, lalu PON, fiber. Nah, di sini kita akan menggunakan yang otomatis. Sebenarnya untuk menyambungkan ini kita memerlukan kabel yang ini, copper strike drop. Kenapa kita menggunakan otomatis? Karena pada kabel ini kita tuh bisa memilih secara random, misal kita ingin dihubungkan kemana. Tetapi ketika kalau otomatis, kita itu akan menghubungannya secara urut. Misal di sini kan terdapat flash Ethernet 0/1, 0/2, 0/3. Ketika kita menggunakan otomatis, kita itu otomatis akan mengisi yang paling atas terlebih dahulu, baru yang bawahnya sampai terisi semua. Tetapi ketika kita menggunakan yang copper strike ini atau yang lain-lain, itu kita bisa memilihkan, misal kita hubungkan ke flash Ethernet 0/10, 0/11 seperti itu. Oke, kita hubungkan terlebih dahulu pada semua PC. Setelah itu kita tunggu terhubung, karena di sini seperti asli, jadi ada prosesnya. Kita nunggu terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita minta kita request IP pada IP server. Kita klik DHCP, lalu requesting. Nah, di sini sudah tertampil. Kita lihat saja supaya tidak bingung. Pada service DHCP kita lihat ya pengaturannya. Oke. Nah, di sini start IP address-nya adalah 192.168.10 dan 11. Pada PC 1 kita sudah dapat, ketika kita request IP, kita keluar seperti ini karena kita dimulai dari ini. Oke. Kita keluar. Kita lihat yang PC 2, kita akan meminta IP DHCP. Kita lihat. Nah, ini akan urut. Tadi 11 berarti ini 12. Lalu kita keluar lagi, kita masuk.
di ini IP konfigurasi, kita request IP dari server. Nah, 13. Nah, untuk mengecek apakah terhubung atau tidak, kita akan command prompt. Oke, kita IP config untuk melihat IP-nya berapa. Oke, lalu kita ping 192.168.10.11. Ini IP address, ini subnets, dan ini default. Ya, kita cek. Oke, di sini tertampil paket lossnya 0, berarti sukses. Lalu kita akan coba melihat ping dari klien yang satu switch dengan PC 1. Oke, berarti 192.168.10.12 karena kita menggunakan DHCP jadi kita tidak perlu menghubungkan secara manual satu persatu dan IP-nya itu akan urut. Oke, paket loss 0 dan kita akan tes ping PC 3. Maaf, salah, 92.168.10.13. Kita cek. Oke, di sini tidak ada error ya. Oke, sekarang kita buat server 2 menjadi static. Kita buka service, kita DHCP. Kalau ketika kita membuat IP static ini DHCP harus off, jadi ini tidak akan tampil. Lalu kita masuk ke desktop. Nah, di sini IP server 2 itu kita buat 172.168.10.1 pada kelas B. Di sini sudah IP address-nya. Default gateway-nya adalah router 0/1 karena kita terhubung di situ. Lalu di sini config ini sudah benar. Lalu kita di server 1 kan kita memakai kabel ya. Untuk server 2 sini kita pakai access point atau wifi. Jadi kita atur terlebih dahulu wifi-nya pada port 1. Di sini misal saya buat HP untuk SSID itu namanya. Lalu untuk keamanannya kita pakai WPA2 PSK HP 123. Oke. Enkripsinya memakai AES, tidak pakai TKIP. Nanti akan saya jelaskan kenapa saya memilih AES. Oke, setelah itu kita hubungkan. Kita hubungkan terlebih dahulu pada ini. Oh, maaf, saya lupa kalau kalau laptop itu kita harus rubah dulu. Kita matikan laptopnya, kita rubah karena belum ada wirelessnya. Kita pilih yang ini 1WAC, lalu kita hidupkan. Nah, kita atur wirelessnya, kita atur ini tadi nama wifi nya HP, lalu untuk ininya HP 123 untuk passwordnya, dan kita lihat bahwa ini akan terhubung nanti. Kita tunggu. Oke, kita juga sambungkan yang Asus wirelessnya pada wifi HP 123, lalu passwordnya HP 123. Sini juga pada Realme kita hubungkan HP sama HP 123. Oke. Nah, ketika terhubung semua, kita akan mengecek IP. Sebelumnya karena ini IP static, kita harus mengatur terlebih dahulu. Maaf, saya ulangi. Di sini kan kita pakai static, berarti misal saya minta 172.168.10.11, misal seperti ini. Nah, default gateway-nya jangan lupa router dari yang 0/1 karena 0/1 tersambung ke switch 2. 172.168.10.254. DNS server untuk sementara kita kosongi, lalu kita atur untuk keseluruhan terlebih dahulu.
254. Oke, sekarang kita bisa tes ping. Kita op config. Nah, di sini sudah tertampil. Kita tadi menuliskan secara manual ya IP-nya. Ping 172.168.10.11. Oke, kita lihat. Kita juga bisa di sini terlihat ya, paket lossnya 0. Lalu kita juga ping klien yang satu wifi dengan dia. Tadi saya juga buat urut biar mudah, 168.10.12. Oke, kita bisa cek. Di sini loss, paket aman. Di sini juga ping 172.168. Ini untuk yang Realme. Yang tadi Asus, yang ini sekarang untuk ping Realme. Oke. Aman. Lalu kita akan melihat simulasi ya, kita akan tes ICMP. Oke, sebelumnya kita akan buka simulasi, kita edit filter dulu karena kita hanya akan mengetes ICMP. Kita matikan lainnya. Kita akan coba kirim. Oke, saya jelaskan pada real time. Ketika kita tes ICMP PC1 ke PC2 itu akan successful, atau PC1 ke PC3 itu akan langsung successful. Tetapi ketika kita push dulu ya, ketika kita membuka simulasi, ketika kita ngirim 1 ke 3 misal, itu in progress karena kita belum jalankan, maka kita lihat dulu prosesnya. Ditransfer ke switch 1, dari switch 1 akan dimasukkan ke PC3, lalu pada PC3 dikembalikan ke switch 1, dan switch 1 mengirimkannya lagi ke PC1 dan baru successful. Lihat di sini. Oke. Centang berarti sudah berhasil. Seperti itu. Kita kembali lagi ke real time. Kita hapus lagi. Kita kirimkan ke wifi juga sama. Misal kita sini ya. Nah, di sini akan successful. Hafid mengirimkan, Hafid PC mengirimkan ke Realme. Kita hapus, kita coba yang simulasi. Oke. Dari smartphone ke Asus. Oke, in progress ya. Kita lihat dulu. Dari sini akan dikirimkan ke Hafid PC. Pada access point prosesnya agak lama ya. Nah, di sini baru sukses. Oke. Jadi dari Asus kita akan kirimkan dulu pada wifi dinaikkan ke switch. Lalu dari baru turun ke sini, dicek apakah sudah berhasil, baru akhirnya dikembalikan lagi ke Asus. Jadi agak lama ketika kita menggunakan wifi. Oke, kesimpulannya tadi kan pada wifi kita menggunakan WP2PSK ya. Karena di sini keamanan jaringan WP2PSK itu tanpa menggunakan bantuan komputer lain sebagai server untuk mengkonfigurasikannya juga cukup sederhana. Lalu kenapa kita pakai AES tidak memakai TKIP? Karena AES itu protokol yang paling aman yang diperkenalkan WPA2, di mana standar paling umum seluruh dunia. Sedangkan TKIP itu hampir sama dengan WEP, sehingga tidak lagi dianggap aman dan sudah jarang sekali untuk digunakan. Selanjutnya, frekuensi jaringan. Frekuensi 2,4 Hz memiliki daya cangkupan yang lebih luas dan sinyal lebih kuat, terutama ketika router dan memiliki akses seperti komputer, laptop, HP tidak berada pada satu tempat yang sama. Misal router di ruang tamu dan kita mengaksesnya di kamar tidur. Selanjutnya, frekuensi 5 Hz memiliki daya cangkupan yang sempit tetapi lebih cepat. Pemakaian frekuensi 5 Hz
harus berada pada satu tempat yang sama, dekat, seperti halnya dengan kita memakai MiFi atau mobile WiFi. Selanjutnya, perbedaan penggunaan hub dan switch. Hub yang pertama bekerja pada oscillator pertama atau physical layer. Yang kedua, menerima dan mengirimkan sinyal melalui kabel. Yang ketiga, cara kerja lebih simpel, tetapi sinyal yang diterima salah satu port akan dikirim ke semua port yang ada. Yang keempat, transfer data lebih lambat. Yang kelima, tidak dapat diatur atau disetting. Yang keenam, hanya berfungsi meneruskan data tanpa ada filter. Yang ketujuh, harga hub lebih murah. Kalau switch, yang pertama bekerja pada oscillator kedua atau data link. Yang kedua, menerima dan mengirim sinyal, juga memproses informasi pada data link layer, merupakan MAC address. Yang ketiga, kinerja lebih unggul karena dapat menyeleksi MAC address perangkat. Yang keempat, transfer data cepat karena dapat menyeleksi MAC address. Yang kelima, dapat diatur dan disetting. Yang keenam, keamanan jaringan tinggi karena data yang dikirim akan dipastikan aman dan tidak mengandung unsur yang berbahaya terlebih dahulu. Dan yang terakhir, switch harganya lebih mahal. Perbedaan menggunakan DHCP dan IP statik. Kalau DHCP, kita hanya perlu mengatur IP pada server saja, dan secara otomatis server akan membagikan IP DHCP kepada semua kliennya, tanpa perlu mengkonfigurasikannya secara manual. Kalau IP statik, kita perlu mengkonfigurasi IP server dan juga IP setiap kliennya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.